operating theatre. You can see the damage behind me. It's not even possible to take any cases to theatre. It is too dangerous. The theatre's been damaged and the staff, unsurprisingly, have left at the moment to try and seek some safety. Israel kehilangan kendali dan ditekan AS soal kedaulatan Palestina. Israel disebut telah kehilangan kendali besar untuk melanjutkan ambisinya menguasai Gaza. Pasalnya, Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu terkuatnya, justru dilaporkan berbalik arah. AS diketahui terus menekan Israel untuk mengakui kedaulatan Palestina, namun Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menolak dan bersikeras melanjutkan perang. Penasaran kisahnya seperti apa? Simak cerita ini sampai selesai. Pecah kongsi Israel-Amerika dan peran Trump. Israel dilaporkan mulai ditinggalkan Amerika Serikat. Tindakan Israel di Palestina disebut-sebut menjadi bumerang, membuat negara tersebut ditinggal sekutu terkuatnya. Israel kini dinilai mulai pecah kongsi dengan AS, terbukti dengan sikap negara adidaya itu yang enggan ikut campur urusan sekutunya. Banyak pihak memprediksi hal ini disebabkan retaknya hubungan Benyamin Netanyahu dan Donald Trump, karena keputusan Netanyahu dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan Trump. Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, dilaporkan lebih memilih fokus mengurus masalah dalam negerinya, terutama akibat kebijakan tarif yang diterapkan. Perpecahan ini memicu reaksi dari utusan AS di Timur Tengah, Steve Wolf, yang mengecam Israel karena bertindak tanpa koordinasi dengan Amerika dan memperingatkan bahwa Israel bisa ditinggal sendirian. Akibatnya, AS dilaporkan mengubah haluan dan mencampakkan sekutunya. Di luar prediksi, negara tersebut malah berbalik mengakui kemerdekaan Palestina, padahal sebelumnya AS termasuk yang vokal terkait jalur Gaza. Namun, kebijakan AS ini dinilai penuh konspirasi. Dukungan AS kepada Palestina disebut-sebut didasari oleh kekhawatiran terhadap ancaman serangan dari Iran dan Yaman. Kedua negara ini diketahui mengancam AS, terlebih setelah adanya serangan terhadap sejumlah aset di Laut Merah pasca mereka menyuarakan dukungan untuk Palestina. Kemudian, Yaman dan Iran dilaporkan sepakat untuk tidak menyerang Amerika dan menandatangani perjanjian gencatan senjata demi menjaga kebebasan perdagangan di Laut Merah. Namun, Iran dan Yaman menegaskan perjanjian ini hanya berlaku untuk AS, tidak termasuk Israel. Peran Oman dalam mediasi gencatan senjata. Keberhasilan Houthi, Yaman, mencapai gencatan senjata dengan AS juga disebut tidak terlepas dari peran negara-negara Timur Tengah, khususnya Oman. Muscat, ibu kota Oman, dilaporkan hadir sebagai mediator antara Houthi dan AS. Menteri Luar Negeri Oman, Said Badar Al-Busaidi, menjadi tokoh penting di balik pengumuman gencatan senjata tersebut. Setelah diskusi dan kontak baru-baru ini dengan tujuan deeskalasi, upaya telah menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Yaman dan Amerika, terang Badar Al-Busaidi. Peran penting Oman dalam mediasi ini mendapat sambutan positif dari Iran. Teheran menyebut agresi Amerika berhasil dihentikan berkat campur tangan Oman. Kami menyambut baik perkembangan di Yaman dan berakhirnya agresi AS. Kami juga berterima kasih kepada Oman atas upaya diplomasi yang telah diberikan, ungkap seorang pejabat Iran Ismail Buhi. Iran juga mendukung Houthi dengan terus menekan AS. Iran disebut sudah muak dengan peran AS sebagai polisi dunia dan terus mengusik AS terkait perjanjian nuklir, serta menyokong pejuang Houthi untuk konsisten memperjuangkan rakyat Palestina. Lebih lanjut, Iran mengancam AS akan rata dengan tanah jika bertindak di luar nalar. Hei Amerika, jika kamu membuat kesalahan, gerbang neraka akan kami buka untukmu, tegas Mayor Jenderal Hossein Salami, Panglima IRGC. Israel terkejut dan kemarahan Netanyahu. Tercapainya gencatan senjata antara Amerika dan Yaman membuat Israel kalang kabut. Negara tersebut dilaporkan kaget dengan langkah mendadak mantan sekutunya. Kebijakan ini dikabarkan membuat Benyamin Netanyahu marah besar dan merasa dikhianati oleh AS,
karena ia merasa tidak pernah diberitahu oleh Donald Trump sebelumnya. Fakta ini seolah membenarkan anggapan bahwa Netanyahu sudah tidak lagi dipercaya. Akibatnya, Netanyahu diejek oleh seorang pejabat senior Houthi yang menilainya telah gagal dan membawa Israel pada kehancuran. Israel semakin tersudut karena terus didesak oleh AS untuk mengakui kedaulatan Palestina. Tekanan AS dan prediksi pengumuman Trump. Kemungkinan AS menekan Israel ini dibenarkan oleh mantan pejabat divisi operasi militer Israel, yang menyebut Trump akan memaksa Netanyahu mengakhiri perang dengan memerdekakan Palestina, apalagi hubungan keduanya memburuk seiring meningkatnya ketegangan di Gaza. Netanyahu membawa kita ke dalam perang tanpa akhir karena krisis politiknya, ujar Zev, yang pernyataannya dianggap bukan sekadar omong kosong. Trump dikabarkan akan mengeluarkan pengumuman penting mengenai situasi jalur Gaza yang diharapkan dapat mengakhiri perang. Ambisi Trump untuk mengakhiri perang bahkan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Israel. Sedikitnya 550 mantan pejabat keamanan Israel dilaporkan mengirim surat kepada Trump, mendukung upaya penghentian perang di jalur Gaza menjelang kunjungannya ke Timur Tengah. Israel ngotot berperang meski diancam AS. Namun, ancaman dari AS tampaknya tidak dihiraukan oleh Israel. Negara tersebut tetap bersikeras melanjutkan serangan di Gaza. Benyamin Netanyahu menyatakan ingin membuat warga Gaza menderita dan kehilangan tempat tinggal. Israel telah menghancurkan banyak rumah di Gaza. Kita harus membuat rakyat Gaza pindah dari sana, ujar Netanyahu. Sikap Netanyahu ini membuat Donald Trump frustrasi, padahal Trump telah menegaskan keinginannya mengakhiri penderitaan di Gaza. Kami terus berupaya agar perang di Gaza segera berakhir. Ini adalah hal yang mengerikan, tegas Trump. Namun, Israel justru semakin menjadi-jadi dan tidak menghiraukan ajakan Trump untuk berunding soal perdamaian. Israel bahkan dituding rela mengorbankan warganya sendiri demi ambisi politik Netanyahu, dengan tentara Israel terus menyerang Gaza tanpa mempedulikan misi pembebasan sandera. Instruksi ini diduga datang dari Netanyahu sendiri yang ingin menghabisi pejuang Hamas. Israel juga kembali menunjukkan tindakannya dengan menyerang rumah sakit di Gaza Selatan, berdalih untuk menghabisi Yahya Sinwar, seorang pentolan Hamas. Standing outside the operation theatre, you can see the damage behind me. It's not even possible to take any cases to theatre. It is too dangerous. The theatre's been damaged and the staff, unsurprisingly, have left at the moment to try and seek some safety.